Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tinggal last 3 chapters ya, tinggal 3 chapter terakhir untuk fanfiction. Fanfiction ini ya, udah tentu aja tentang Moonlover Scarlet Heart Trio season keduanya. Untuk ini adalah Beata Mimin ya, fanfiction. Ini adalah chapter ke-19. Langsung aja ya. Chapter 19, Just Misunderstanding. Chapter 19, hanya kesalahpahaman. Wangso memandang anak perempuan cantik yang sedang dituntun Jung. Ia kaget melihat kemiripan anak perempuan itu dengan wanita yang sangat dia cintai. "Siapa dia?" tanya So pada Jung. "Dia adalah anak saya, PH." Wangso mengenyitkan dahi memperhatikan anak itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Otaknya berpikir cepat. Dia menanyakan usia anak di hadapannya dan kepalanya sibuk menghitung waktu untuk memikirkan kapan anak tersebut lahir. Anak perempuan itu bersembunyi di balik kaki Jung sambil memandang takut pada Wangso. Wangso yang semula memperlihatkan tatapan sinis perlahan melembutkan pandangannya. Mungkinkah anak ini anak Hesu? Apakah anak Hesu dan Jung? Jadi selama ini mereka memang tinggal dalam satu atap yang sama, bahkan di kamar yang sama. Pikiran-pikiran Wangso berkelebat dalam kepalanya. "Wang Jung, terima titah. Aku membebaskan kamu dari hukuman dan kau bebas untuk datang ke istana." Jung berlutut menerima titah. "Terima kasih, PH. Ajak dia bersamamu ketika kamu datang ke istana," ujar Wangso lagi. Kali ini bukan sebagai seorang raja pada bawahan, tapi lebih seperti seorang Hyung kepada saudaranya. Sebelum beranjak dari tempatnya, Wangso melirik lagi anak perempuan tersebut yang masih memandang takut padanya. "Siapa nama anak itu?" "So." "Apakah dia anak?" Wangso belum sempat melanjutkan kata-katanya. "Dia anakku dan Hesu," jawab Jung mantap. Junso terbangun dari tidur lelapnya. Keringat membasahi hampir seluruh badan. Suara halilintar terdengar begitu keras memecahkan keheningan malam. Junso segera bangkit dari tempat tidur dan menyambar kunci mobil yang berada tak jauh dari posisinya. Ia bisa merasakan air hujan membasahi tubuhnya. Dingin. Namun Junso tidak menghiraukan itu semua. Bahkan dia tidak memakai alas kaki dan memilih untuk segera menyalakan mesin mobil. Hanya satu yang ada dalam pikirannya, Hajin. Junso memarkirkan sembarang mobilnya. Ia segera berlari menuju apartemen Hajin. Tak perlu tubuhnya basah kuyup dan kakinya sakit karena lecet. Berkali-kali ia tekan bel apartemen Hajin karena tidak sabar untuk segera masuk. Selang beberapa saat, Hajin membuka pintu dengan wajah keheranan. "Apa yang terjadi? Jelaskan padaku tentang Sol." Junso mencoba mencari penjelasan dengan cepat. Hajin kaget dan hampir jatuh karena hilang keseimbangan. Skip. Hujan masih deras di luar sana, masih ditemani petir yang menyambar. Junso memandang lekat Hajin menunggu jawaban. Hajin memasang ekspresi yang sulit diterjemahkan. Ia sibuk mengusap rambut Junso dengan handuk yang baru saja ia ambil. Hajin lalu memandang Junso dengan tatapan sendu. "Aku tidak pernah tahu Hesu pernah mengkhianatiku," ujar Junso dengan tatapan tajam penuh selidik. Hajin menyitkan matanya tanpa tanda tidak setuju. "Maksudmu?" Hajin balik bertanya dan menghentikan mengusap rambut Junso. "Sol, jelaskan padaku tentang anak perempuan yang sangat mirip denganmu itu." Hajin berkaca-kaca mengingat Sol, putih kecilnya yang tidak bisa ia lihat pertumbuhannya. Bayi kecil dan mungil yang ia tinggalkan ketika masih lemah. "Apakah kamu bertemu dengan anak itu? Apakah dia tumbuh dengan baik? Dia tidak sakit?" Hajin membombardir Junso dengan pertanyaan. "Bisa kau menjawab pertanyaanku dulu sebelum bertanya hal lainnya?" "Ini bukan tentang masalah lain, ini tentang putih kecilku," jawab Hajin dengan nada cukup tinggi. Mata Junso memerah, emosinya muncak. "Aku tidak pernah menduga kau memiliki seorang anak dengan Jung." Hajin kaget mendengar kata-kata Junso. Ia memandang Junso dengan tatapan marah. Kini ia tahu arah pembicaraan Junso saat ia bilang tentang pengkhianatan. "Katakan dengan jelas padaku, apakah dia anakmu dan Jung? Apakah dia lahir sebelum waktunya? Dia lahir di bulan ke-7 kan? Tak kusangka setelah meninggalkan istana kau meninggalkanku dalam kesepian, tapi kau berbahagia dengan Jung." Hajin menampar pipi Junso dengan amarah. Ada rasa sakit yang menusuk dadanya. Junso yang ditampar memegang pipinya sambil tersenyum. Kemarahan Hajin menjadi tanda bahwa dugaannya salah. "Melihat kau marah padaku, aku malah merasa senang. Berarti dugaanku salah, bukan?" "Bodoh, perlukah kau menanyakan itu? Kau benar-benar melukaiku." "So, dia anak kita benar?" Junso kembali bertanya untuk memastikan. Kali ini Hajin mengangguk. "Aku akan benar-benar marah jika kamu tidak mempercayainya." Junso memegang Hajin. "Kenapa kamu menyembunyikannya dariku?" "Kamu lebih tahu jawabannya. Kamu tahu bagaimana aku menderita hidup di istana. Aku tidak ingin anak itu menderita seperti diriku. Aku memilih untuk menitipkannya pada Jung yang berada di luar istana." "Apakah itu alasan meninggalkanku dan memilih menikah dengan Jung?"
Jika aku tidak memiliki Sol, apakah mungkin aku meninggalkanmu? Jung tidak pernah mengungkap siapa Sol. Aku tahu dia anakku, tapi terkadang aku mencurigai bahwa dia memang anaknya, karena aku melihat bagaimana kamu begitu dekat dengan Jung. Apa kamu diam-diam memperhatikanku di kediaman Jung? Aku selalu memperhatikanmu dari jauh, sampai aku begitu sakit dan kecewa melihat kedekatanmu dengan Jung. Aku memilih menyimpan rasa sakit dan cemburuku dengan berusaha sibuk dengan urusan istana. Hajin tersenyum, ada rasa lega yang ia rasakan, beban di dadanya terasa menghilang seketika. Kamu tahu, aku selalu beranggapan kau benar-benar membenciku. Tidak terhitung banyaknya surat yang kukirimkan, tidak satupun kau balas, tidak sekalipun kamu datang. Suratmu aku baca tepat di hari kepergianmu. Aku tidak tahu surat dengan amplop tulisan tangan Jung ternyata adalah surat darimu. Kamu tahu aku selalu marah dan menyimpan surat itu tanpa membacanya karena aku pikir Jung ingin memamerkan kemesraannya denganmu. Air mata Hajin mengalir deras, perasaan mengganjal di hatinya kini telah menghilang. Junso mengingat hampir semua ingatan Wangso. Kini ia tahu Wangso tidak pernah membencinya dan tetap mencintainya. Wangso yang dari awal tidak pernah berubah. Junso mengusap air mata yang mengalir dari mata Hajin. Jangan menangis, hatiku menjadi sakit melihatmu menangis. Apakah selama ini kau menganggap aku benar-benar membencimu? Hajin mengangguk dan air mata masih mengalir. Junso tersenyum dan menjentikan jarinya di dahi Hajin, kali ini sangat lembut. Bodoh, Junso ataupun Wangso tak akan pernah berubah. Dia mencintaimu dengan seluruh hatinya. Bagaimana dengan Hesu? Kamu tidak membaca suratku? Aku mengatakan dengan jelas. Semenjak kamu membentangkan jubahmu tengah hujan saat semua meninggalkanku, saat kamu melindungiku dari anak panah dengan tubuhmu, kamu sudah memiliki seluruh hatiku. Tidak akan pernah ada orang lain yang bisa mengisinya lagi. Jawab Hajin agak bergetar karena masih dengan tangisnya. Semua salah paham ini telah selesaikan. Kali ini Hajin tidak menjawab dan memilih meninggalkan tangannya di leher Junso dan menyandarkan kepalanya di bahu Junso. Tidak perlu Junso yang basah kuyup karena sudah diguyur hujan. Perlahan hujan berhenti. Halilintar terdiam menemani kepergian hujan. Bulan mulai menampakkan sinarnya yang terang benderang menerangi sepasang manusia yang telah menghilangkan beban di hatinya masing-masing. Malam kembali hening, hanya ditemani tetesan perlahan sisa air hujan dari pepohonan. Cahaya bulan menampakkan sinarnya yang lembut menambah indahnya malam itu. Bersambung. Maaf ya, bacanya agak keselimpet. Padahal Mimin berusaha untuk pelan-pelan karena Mimin itu memang punya kebiasaan ngomong yang lumayan cepat, jadi kalau baca juga agak cepat. Jadi makanya Mimin merekomendasikan untuk yang tidak bisa mengikuti suara atau kata-kata Mimin yang cepat, silahkan di pause-pause aja ya untuk baca secara keseluruhan. Terima kasih sudah menyimak ya, tinggal 2 chapter lagi, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.